Hai, Shalom. Saya Pastor Ramlan di sini. Puji nama Tuhan Yesus, kita dapat bersama-sama lagi untuk minggu hari ini, yang mana kita kembali untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita untuk minggu hari ini. Baik, Shalom kepada kita semua yang dapat bersama-sama bergabung di dalam ibadah pada hari ini, baik secara fisikal, baik juga secara dalam talian sebagainya. Baik, hari ini saya akan membicarakan suatu topik yang sangat menarik, yang sangat familiar, ataupun yang selalu kita pikirkan dalam kehidupan kita, yaitu mengenai tentang kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Ini topik yang akan saya bicarakan untuk kita pada minggu hari ini. Sebelum itu saya mengucap syukur dan terima kasih buat hambanya Pendeta Joseph yang memberi kebenaran, masih memberi percayaan kepada saya untuk kongsikan kebaikan firman Tuhan buat kita hari ini. Baik, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami untuk hari ini. Kami dapat bersama-sama mendengarkan, belajar, merenungkan firman Tuhan sama-sama hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari berkarya di tengah-tengah kami. Lewat pendengaran ini, Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru, hidup kami akan diubah, dan hidup kami akan dilengkapi dengan kebahagiaan yang sejati yang Kau janjikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai menaikkan puji-pujian dan penyembahan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini adalah suatu hidup yang rentang ataupun hidup yang begitu panjang. Betapa kita ini seorang yang memiliki pikiran-pikiran yang Tuhan letakkan, Tuhan siapkan. Begitu ada satu tahapnya kita ini digelar sebagai orang-orang yang cerdik, bijak, pandai dan sebagainya. Namun tetap juga kita tidak akan dapat menilai, ataupun tetap juga kita tidak dapat mengetahui di mana ending kehidupan kita. Semua itu ada di tangan Tuhan. Namun kita yang masih dalam hidup dunia ini, kita percaya bahwa manusia itu tidak lari dan tidak akan membiarkan hidupnya itu menderita. Pastilah semua kita manusia perlukan kebahagiaan. Namun ada rahasia, ada kunci yang akan kita belajar dalam hidup orang percaya dalam Tuhan. Karena ada beberapa hal yang akan dapat membantu kita untuk kita memiliki kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Baik, mari kita buka dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ataupun bab yang pertama, chapter yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur bab 1 ayat yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Berita baik. Kebahagiaan sejati. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai yang berbuah dan pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa yang kita bacakan dalam Mazmur ini. Ini adalah tulisan seorang pemazmur yang sedang melukiskan arti pengalamannya bersama dengan Tuhannya. Melalui tulisan ini dia menggambarkan. Saya percaya kita semua sebagai manusia yang sudah terlebih percaya kepada Tuhan, pasti kita memiliki pengalaman-pengalaman yang secara pribadi dengan Tuhan itu sesuatu yang indah,
Nah, si pemazmur ini melukiskan demikian. Dia berkata, berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allahnya. Baik, di sini kalau kita lihat, kalau kita baca secara penuh dalam ayat 1 sampai yang ke-6, ada dua golongan yang dipaparkan melalui tulisan ini. Sebelum saya go through to the point, saya mau kita semua mari merenungkan kehidupan kita selama kita percaya kepada Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan dan sebagainya. Apalagi kita hidup dalam sebuah keluarga. Arti ataupun perkataan kebahagiaan itu, bahagia itu pasti kita mau setiap hari miliki. Nah, sadarkah saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan ataupun arti bahagia itu punya sifat. Yang pertama, sifat kebahagiaan itu kalau kita lihat secara konteks daripada dunia, itu bersifat sementara. Boleh dikatakan sebagai sifat yang fana, ataupun boleh dikatakan sifat yang akan berakibat, yang ada akibatnya ujung-ujungnya nanti, itu kebinasaan. Itu kebahagiaan dari konteks dunia. Dia tidak permanen, tidak tetap, tidak kekal. Jadi dia temporary daripada kebahagiaan dunia. Entah itu daripada harta, entah itu daripada segala keuangan kita, apa sebagainya yang dunia sedang tampilkan hari ini. Namun ada satu konteks yang harus kita lihat daripada sisi firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati itu yang datang dari Tuhan itu bersifat kekal. Itu bersifat yang mana akan menuntun kita di dunia hari ini sampai ke dunia akhirat nanti dan sampai kekalannya. Itu kebahagiaan yang kita mau setiap hari alami. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua orang mau bahagia. Saudara dan saya, walaupun orang yang belum percaya kepada Tuhan, asalkan manusia saja yang Tuhan sudah buat, Tuhan sudah ciptakan, pasti semua yang mau kebahagiaan itu, saudara. Namun, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, pegang perintah Tuhan ini. Dan kita mau belajar apa yang dituliskan oleh si pemazmur ini. Baik. Di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatatkan ada beberapa hal yang akan menjadi poin pelajaran bagi kita pada hari ini. Bagi kita yang hari ini adalah orang-orang yang mungkin saat ini sukar untuk kita gambarkan ketika kita saat ini tidak ada kata bahagia dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu mungkin terjadi dalam hidup pribadi saudara sebagai pemuda-pemudi, sebagai ibu, sebagai bapak dalam sebuah keluarga. Dan kebahagiaan itu harus dibina. Bukan kebahagiaan itu hanya ditangkap ataupun diterima secara cepat, tidak. Itu harus dibina secara proses demi proses. Seperti apa yang kita alami hari ini. Kebahagiaan itu juga begitu banyak yang harus kita belajar. Nah, di sini saya lihat ada beberapa hal yang harus kita cermati melalui ayat per ayat yang dituliskan oleh si pemazmur ini sebagai suatu pelajaran dan dorongan bagi kita semua. Saya percaya kita semua tidak ketinggalan untuk terus membacakan ayat ini. Namun, mari kita terima rema baru firman Tuhan untuk hari ini. Nah, mari kita pergi ke ayat yang pertama. Ayat pertama menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat. Nah, kita berhenti di sana. Ini suatu kata, bukan hanya suatu kata berupa dorongan, tetapi suatu kata yang boleh dikatakan sebagai suatu pelajaran bagi kita, nasihat bagi kita semua untuk belajar menilai hari ini, untuk menilai apakah hari ini kita sudah menerima begitu banyak nasihat. Mungkin kita tidak sadari bahwa nasihat itu adalah nasihat orang yang benar ataupun orang yang salah, seperti kejadian Ayub bersama sahabat-sahabatnya.
Ketika tiga sahabat Ayub itu memberi nasihat, isn't it? Betul? Sebagai sahabat dia memberi nasihat. Tetapi secara kalau kita lihat membaca dalam kisah Ayub itu secara dalam dan konteksnya, rupa-rupanya nasihat yang datang daripada sahabat Ayub itu ternyata bahwa menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan ataupun boleh dikatakan membawa mendorong Ayub supaya Ayub itu terima kenyataan bahwa itulah yang harus Ayub terima, penghukuman Ayub terima. Nah, mari kita cermati hari ini. Mari kita nilai nasihat yang kita alami hari ini. Untuk memiliki kebahagiaan itu kita harus mengalami proses. Proses yang pertama adalah, nah ini poin yang pertama. Orang yang berbahagia itu di dalam Tuhan itu, dia memiliki sikap apa? Sikapnya adalah seperti ayat ini menyatakan bahwa orang itu tidak akan mengikut nasihat orang-orang yang jahat. Boleh jadi orang jahat itu bukan hanya sekedar dia seorang pembunuh, tetapi orang yang luarnya nampak kelihatan bagus. Entah itu rekan kita seperti Ayub ini, entah itu ada orang-orang yang di sebalik itu untuk memanipulasi kehidupan kita supaya kebahagiaan kita itu diragut oleh yang demikian. So di sini itu sebabnya firman Tuhan harus kita cermati bahwa kebahagiaan sejati ini akan kita perolehi jikalau kita memiliki suatu sikap yang menilai dan kita tidak akan mengikut nasihat orang jahat. Nah, ini pemazmur mendorong kita hari ini. Mari kita menilai. Dan setelah kita menilai, kita akan bertindak bahwa kita tidak akan mengikut segala nasihat orang jahat. Inilah suatu pelajaran bagi kita. Yang pertama, jangan mengikut nasihat orang yang jahat. Baik. Dan yang kedua, kita teruskan ayat yang pertama tadi. Tidak mengikut contoh orang yang berdosa. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan. Dosa is dosa. Di mata Tuhan itu, kecil atau besar, dosa adalah tetap dosa. Dan dosa itu adalah seteru Allah ataupun perseteruan Allah. Tuhan tidak suka akan dosa. Dosa is dosa. Nah, di sini ada suatu nasihat dan pelajaran yang harus kita lihat dan kita belajar pada hari ini. Untuk memiliki kebahagiaan sejati, kita harus memiliki sikap untuk tidak mengikut contoh orang yang berdosa. Jikalau dia sudah melanggarkan perintah Tuhan, seperti mencuri, tidak menghormati ibu bapak, dan tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni, dan sebagainya, saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita mengikut contoh ataupun teladan yang dia lakukan. Sebagai orang yang percaya, kalau kita mau memiliki kebahagiaan sejati, mari saat ini kita cermati dan mari saat ini kita menilai orang-orang yang berdosa ini yang meninggalkan contoh-contoh yang tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan, dan kita tidak akan mengikutinya. Itu yang kedua, saudara. Orang yang memiliki kebahagiaan sejati, dia tidak akan mengikut contoh orang yang berdosa ataupun orang yang jahat di mata Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita teruskan ayat yang pertama tadi. Yang ketiga adalah atau bergaul dengan orang yang menghina Allah. Nah, ini sangat penting, saudara. Saudara punya pilihan. Kita punya pilihan hari ini. Kita percaya bahwa kita memiliki begitu banyak sahabat. Kita tidak dibatasi dengan siapapun sahabat kita. Namun, sebagai orang yang percaya, kita harus membuat pilihan yang bijak untuk memiliki kebahagiaan yang sejati. Salah satunya adalah kita lihat di poin yang ketiga ini. Poin yang ketiga ini saya menuliskan begini, saudara. Orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati, dia tidak akan bergaul dengan orang yang menghina Allahnya. Saudara dikasih oleh Tuhan.
Berbalik dengan kisah Ayub tadi. Saudara lihat bahwa sepertinya sahabat Ayub itu selama 7 hari bersama dengan Ayub ketika Ayub sudah terpuruk dengan keadaannya begitu. Tetapi setelah itu sahabat-sahabatnya mulai menghina dia dan sebagainya dan menghina Allahnya. Bahkan istri Ayub sendiri pun pernah berkata kepada Ayub, "Kutuklah Allahmu dan tinggalkan dia." Boleh jadi demikian, saudara, orang yang terdekat sekalipun akan menghina Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong hari ini, saya berkata kepada kita semua bahwa mari kita menilai kembali dan jangan bergaul dengan orang yang menghina Allah yang kita sembah. Lebih baik kita sanggup untuk membuat pilihan kehilangan orang-orang yang demikian daripada orang-orang yang tetap bersama menyembah Allah yang kita sembah. Jangan bergaul dengan orang demikian. Tidak bergaul itu ada konteksnya, saudara. Bukan kita langsung membenci dia, tidak. Cuma kita tidak ada pergaulan saja, kita menghadkan pergaulannya. Dan kita percaya ketika kita kehilangan sahabat kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang kita miliki hari ini. Mungkin saudara hari ini kehilangan sahabat sejati saudara. Mungkin hari ini saudara kehilangan seorang yang saudara kasihi selama ini. Jangan putus asa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menggantikan apa yang kita rasakan kehilangan itu, jikalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita miliki hari ini. Selain dikasihi Tuhan, itulah dorongan kepada saya supaya kita semua tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Itu ketiga poin. Dan kuncinya, saudara, ada dua hal kunci. Ada dua perkara kunci sebelum saya akan mengakhiri firman Tuhan. Ada dua kuncinya, saudara. Kuncinya adalah, yang pertama, kita lihat di ayat yang kedua, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, inilah sepatutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi suatu kunci bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kunci yang pertama adalah, untuk mendapat kebahagiaan sejati itu, kita harus memiliki sikap yang suka mentaati Taurat ataupun firman Tuhan. Inilah suatu sikap dan inilah satu kunci bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Taat, mentaati Taurat Tuhan. Mari kita taat akan Taurat Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya cepat saja, saudara. Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tanpa jemu, tanpa lelah. Terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah kuncinya, saudara. Dan secara kesimpulannya, saudara. Secara kesimpulannya ada di ayat yang ketiga. Apabila kita sudah melakukan semua apa yang saya sudah katakan yang di atas, bahwa mereka akan berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Wow, ini ya sesuatu kebahagiaan yang sejati. Apapun musim hidup kita, kita akan seperti pokok ataupun pohon yang ditanam di tepi air yang selalu ada sumber mengalir, dan kita akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang lebih hebat lagi adalah tidak pernah layu daunnya. Maknanya kita tidak akan pernah mengalami apapun jerit, payah, penderitaan selama ini, dan kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati di sana, saudara. Itulah yang saya mau sampaikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah kita kepada Tuhan sungguh-sungguh bahwa kebahagiaan sejati itu akan berlaku apabila kita mentaati firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, pemuda-pemudi yang saya kasihi, dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus adalah andalan kita. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Hidupnya akan selalu seperti pohon yang berbuah dan menghasilkan buah untuk Tuhan, lebih banyak lagi untuk Tuhan. Selain dikasih oleh Tuhan, sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur.
Amin.